Makanya gue agak nyesel kenapa gue nggak perawatan lebih cepat gitu. Seandainya gue perawatan lebih cepat, bisa dibilang depan-depan ini tuh masih bisa selamatin. Tapi karena gue udah telat, ya susah ya. Oke guys, kembali lagi sama gua Mesa. So kali ini gua akan nge-share ke kalian tentang perjalanan rambut gua sampai 5,5 tahun ya guys. 5,5 tahun setelah gua transplantasi rambut ke Turki dan perawatan rambut. Jadi yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah gua bukan cuman transplantasi rambut, tapi gua juga perawatan ya guys. Gue perawatan tuh sebelum gue transplantasi rambut ke Turki, bahkan sampai detik ini ya, sampai detik ini gue tuh masih perawatan rambut. Sampai 5,5 tahun ini gue masih perawatan rambut, dan gue akan perawatan rambut sampai seterusnya lah, sampai ke depannya. Nah di sini gue akan nunjukin ke kalian, mungkin dari sisi video atau foto gue yang lama, dari gue sebelum gue transplantasi rambut, dari gue pertama kali gue mungkin perawatan, sampai kondisi gue yang sekarang ini 5,5 tahun setelah transplantasi rambut ya guys. Jadi gue harap dari sini kalian tuh bisa nilai lah, apakah rambut gue itu, apakah bisa dibilang gue tuh berhasil untuk mempertahankan rambut gue, ataukah malah sebaliknya gitu. Oke, jadi langsung aja gue tunjukin ini dari video ya guys. Nah, gue akan tunjukin dari video-video YouTube gue lah ya. Oke, jadi yang pertama ini video gue sebelum gue transplantasi rambut lah. Nah, ini video perjalanan rambut gue dari Big Tree hingga head transplant. Ini gue saranin banget lu nonton sih. Nah, jadi intinya itu, inti dari video ini adalah gue udah perawatan. Gue udah perawatan dan rambut gue udah tebel nih guys. Lu bisa lihat di sini tuh rambut gue ini udah tebel. Tapi yang bagian-bagian depan ini gue bisa bilang gue telat. Gue tuh telat guys perawatan. Makanya folikel-folikel rambut yang di depan ini tuh udah nggak bisa diselamatkan. Nah, kalau folikelnya udah nggak bisa selamatkan, mau nggak mau lu harus transplantasi rambut itu. Makanya gue agak nyesel kenapa gue nggak perawatan lebih cepat gitu. Seandainya gue perawatan lebih cepat, bisa dibilang depan-depan ini tuh masih bisa selamatin. Tapi karena gue udah telat, ya susah ya. Terus akhirnya gue memutuskan buat transplantasi rambut. Ya, ini video gue transplantasi rambut lah. Kurang lebih, jadi intinya gue transplantasi rambut itu cuman 3.000 graf ya guys, karena gue cuman ngisi bagian yang depan-depan aja. Gue cuman ngisi yang bagian depan aja, yang nggak bisa diselamatin inilah. Terus setahun setelah gue transplantasi ya, nah lo bisa bilang rambut gue 1 tahun setelah transplantasi ini sih kurang lebih 11 bulan lah ya, kita anggap aja setahun lah ya. 11 bulan setelah head transplant rambut gue kurang lebih kayak gini guys. Udah oke, maksudnya depannya udah lebih better lah daripada gue sebelum transplant. Tapi ini juga ya guys, ini perlu digarisbawahi juga, setelah transplant gue tuh tetap perawatan ya. Bahkan gue tuh perawatan dari seingat gue seminggu tuh gue udah perawatan. Jadi seminggu setelah transplant gue tuh udah start buat perawatan. Jadi ini kondisi gue sebulan setelah head transplant plus perawatan. Terus ini kita langsung aja ya guys ke ini 2 tahun. Oh ya, ini 2 tahun. Nah, gue bisa bilang kondisi rambut gua, kondisi terbaik gua lah, kondisi rambut terbaik gua itu di tahun, mungkin di tahun pertama 1 sampai 2 tahun lah. Jadi itu bagus-bagusnya sih guys. Itu adalah momen bagus-bagusnya rambut gua. Jadi di tahun pertama sampai di tahun kedua. Tapi emang gue bisa akui rambut transplant itu bagus-bagusnya di tahun pertama hingga kedua guys. Jadi itu kayak maksimalnya lah, hasil maksimalnya tuh di tahun pertama hingga tahun kedua.
Makanya kebanyakan mungkin rumah sakit itu nunjukin kondisinya tuh ya setelah 1 tahun sampai kedua tahun lah. Tapi setelah itu nanti kita bahas ya guys. Jadi buat teman-teman yang nonton ini dan udah HT, mungkin di memasuki tahun pertama atau menuju tahun kedua, mungkin kalian bisa seneng ya. Tapi jangan seneng dulu sih. Apalagi kalian yang nggak perawatan gitu. Karena setelah 2 tahun kondisi rambutnya itu mulai, intinya rambut HT nggak akan sebagus itu gitu. Bagus-bagusnya tuh 1 tahun sampai di 2 tahun awal lah. Nah ini di 2,5 tahun, di 2,5 tahun sebenarnya masih oke sih, karena gue juga perawatan. Tapi banyak temen-temen yang HT tapi nggak perawatan. Jadi setelah 2 tahun, wah kondisinya itu banyak yang sangat apa ya, yang turun drastis lah. Nah gue beruntungnya adalah gue tetap perawatan. Terus, nah ini tuh 3 tahun setelah gue transplantasi rambut juga. Nah ini gue bahas mengenai perawatan ya guys. Ini rambut gue potong pendek ya. Dan tetap oke, meskipun lu bisa lihat depannya itu udah mulai ya pokoknya nggak setebel di 2 tahun awal lah. Tapi masih oke. Terus ini 4,5 tahun. Nah ini juga sih wajib banget sih kalian tonton karena banyak pelajaran penting yang mungkin bisa gue sharing dari video ini. Kondisinya masih oke, tapi emang nggak, gue akuin nggak setebel di 2 tahun awal. Di 4,5 tahun kondisinya nggak setebel di 2 tahun awal. Terus ini, nah ini 5 tahun ya guys, kondisi gue di 5 tahun. Jadi gue di 5 tahun, mana dari, main dari depan ya. Kurang lebih masih oke kan, rambut gue masih oke di 5 tahun ini gitu. Nah untuk 5 tahun setengah, kondisinya kurang lebih kayak sekarang nih guys. Ini adalah kondisi gue 5,5 tahun setelah transplantasi rambut. Ya kurang lebih 5,5 tahun lah. Tapi gue bisa bilang untuk penilaian pribadi gue ya guys, gue bisa bilang gue tuh berhasil lah. Ya nggak 100% berhasil, mungkin 80% gue berhasil merawat, memaintain rambut gue untuk tetap tetap oke lah. Gue nggak ngebayangin seandainya gue nggak perawatan, nggak tahu kondisi rambut gue akan seperti apa gitu. Apakah akan sama di 5 tahun ini gitu. Pasti beda sih guys. Bahkan kalian juga bisa nih, tadi kan gue udah nunjukin nih progres-progres gue dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai sekarang 5 tahun. Kalian bisa compare. Mungkin nggak banyak juga sih mungkin di media sosial atau di YouTube lain. Banyak orang yang transplantasi rambut, tapi ternyata hasilnya secara jangka panjang ya guys, nggak akan sebagus apa yang gue alami gitu. Ya mungkin emang tiap individu pasti beda ya guys, tiap individu pasti beda. Tapi yang paling mendasar itu semua adalah biasanya adalah dari sudut perawatannya sih guys. Karena banyak orang yang transplant tapi nggak perawatan, itu yang jadinya akan timbul penyesalan di akhir. Percaya sama gua, karena rambut transplant tuh nanti secara jangka panjang nih, secara 3 tahun 4 tahun tuh bener-bener lu bakal ngerasain bedanya itu sangat beda lah seperti di 2 tahun awal. Nah jadi untuk memaintain hal itu kalian butuh tetap perawatan. Jadi perawatan itu penting sih guys. Jadi kalian kalau udah transplant tetap wajib perawatan. Serius, ini tuh gue sangat menekankan hal ini sih. Jadi untuk pembahasan lebih detail, gue saranin kalian buat tonton video gue yang 4,5 tahun setelah transplantasi rambut. Karena itu di situ tuh pelajaran yang penting banget yang gue share dari pengalaman gue lah. Jadi gitu aja sih guys, video kali ini. Kalian bisa nilai sendiri dari progres-progres itu. Apakah gue berhasil memaintain rambut gue hingga detik ini, tahun ini gitu. Dan apakah nanti kedepannya seperti apa ya, gue nggak tahu juga sih. Tapi lo bisa langsung tetap pantengin aja video gue ya di YouTube ini atau di media-media sosial gue yang lain. Oke, semoga apa yang gue sharing bermanfaat. Salam berambut.
Cheers.